Halo semua, nama saya Dela. Saya akan menjelaskan tentang Jepang bertekuk lutut. Jepang bertekuk lutut berhubungan dengan kekalahan Jepang dan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Berawal dari hancurnya pelabuhan Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941 yang terjadi akibat dari Perang Dunia II ternyata memudahkan Jepang untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu membentuk kemakmuran Asia Timur Raya. Jepang berhasil mewujudkan cita-citanya, tetapi hanya sementara. Selanjutnya, dalam perkembangannya, Jepang mengalami kesulitan karena Amerika Serikat menarik sebagian pasukannya. Dan pada bulan Mei 1942, Jepang mengalami kekalahan karena kalah dalam pertempuran Laut Karang atau pertempuran Laut Koral. Pertempuran Laut Koral terjadi pada tanggal 4-8 Mei 1942 yang berlokasi di Laut Koral antara Australia, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Pertempuran ini merupakan pertempuran laut pertama antara dua armada yang melibatkan kapal induk dan dicatat sebagai pertempuran laut pertama dalam sejarah yang melibatkan kapal-kapal perang kedua belah pihak yang tidak saling menembak secara langsung dari kapal. Hasilnya, kemenangan strategis sekutu dan kemenangan taktis Kekaisaran Jepang. Kekalahan Jepang terhadap sekutu ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Potsdam. Maka secara resmi Jepang menyerahkan kekuasaan kepada sekutu. Dengan demikian, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kesempatan ini digunakan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Untuk mengakhiri peperangan ini, Amerika Serikat menjatuhkan bom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Akibat dari dijatuhkannya dua bom ini yaitu hancurnya kedua kota tersebut dan banyak memakan korban jiwa dari Jepang sendiri. Tetapi secara politis telah mempersulit kedudukan Kaisar Hirohito karena harus secepatnya menghentikan peperangan guna menghindari korban lebih banyak lagi. Dengan hal ini berarti Jepang harus secepatnya menyerah kepada sekutu, sehingga akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Hai guys, nama saya Andi Zalfa. Saya akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Sebelumnya kalian harus tahu dulu nih, apa sih Rengas Dengklok? Rengas Dengklok adalah peristiwa terjadinya penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok oleh para golongan muda. Kenapa sih golongan muda menyulik Soekarno? Apa sih latar belakang dari peristiwa Rengas Dengklok? 3 hari sebelum Jepang menyerah kepada sekutu, tepatnya tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta pulang dari Vietnam. Pada dalat tersebut diumumkan bahwa sidang PPKI akan dilaksanakan untuk membahas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kabar ini sampai ke Indonesia melalui radio BBC. Mendengar kabar itu, golongan tua segera mengklarifikasi kabar itu, sedangkan golongan muda berkumpul di bawah pimpinan Hoirul. Pada pertemuan tersebut, golongan muda sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan dengan usaha sendiri tanpa bantuan Jepang. Sedangkan golongan tua berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir melalui sidang PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945 tersebut. Sedangkan golongan tua berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan secara terorganisir melalui sidang PPKI tanggal 16 Agustus 1945 agar tidak terjadi pertumpahan darah antara Jepang dan Indonesia. Itulah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus dini hari, para golongan muda yang dipimpin oleh Sudangko Singgi menuju rumah Hatta dan Soekarno. Soekarno-Hatta dengan para istrinya dibawa ke Rengas Dengklok oleh para golongan muda. Mengapa Rengas Dengklok yang dipilih sebagai tempat penculikan? Ada 2 alasan mengapa Rengas Dengklok yang dipilih. Pertama, Rengas Dengklok adalah daerah yang sangat terpencil.
Yang kedua, di Rengas Dengklok ada markas PETA. Kalian harus tahu nih, PETA itu apa? PETA itu organisasi buatan Jepang yang berisikan anggota-anggota pemuda-pemuda Indonesia. Pada pagi hari, rombongan Soekarno sampai di Rengas Dengklok. Mereka ditempatkan di rumah Ki Song. Pada peristiwa Rengas Dengklok ini, terjadi argumentasi antara golongan tua dan golongan muda. Sampai Soekarno berkata, "Ini leherku," sebagai jaminan bahwa Indonesia akan segera merdeka. Lalu, melalui pembicaraan dengan Singgi, Soekarno bersepakat bahwa setelah dia pulang ke Jakarta, ia akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada 16 Agustus pagi hari, Indonesia dalam keadaan kacau karena sidang PPKI dibatalkan. Itu disebabkan oleh Soekarno dan Hatta yang menghilang. Ahmad Subarjo dari golongan tua dan Wikana dari golongan muda berunding dengan hasil proklamasi akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada 17 Agustus 1945 pada pukul 12 siang. Ahmad Subarjo mengatakan ini dengan taruhan nyawanya sendiri. Ahmad Subarjo sampai di Rengas Dengklok pada pukul 17.30 untuk menjemput Soekarno dan Hatta dan membawanya ke kediaman Nishimura untuk menanyakan kondisi Jepang. Namun mereka hanya disuruh menjaga status quo. Status quo adalah status di mana daerah yang dijajah harus kosong kekuasaan sampai penjajahnya menyatakan kemerdekaan. Setelah memahami bahwa kemerdekaan Indonesia tidak perlu ada lagi campur tangan Jepang, Soekarno dan Hatta beserta para rombongan menuju ke kediaman Tadashi Maeda untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kronologis perumusan teks proklamasi akan disampaikan pada materi selanjutnya. Hai, nama saya Adelio dan saya akan membahas tentang proses perumusan teks proklamasi. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Maeda. Di rumah Maeda telah hadir para anggota PPKI, para pemimpin pemuda, para pemimpin pergerakan, dan beberapa anggota Chuo Sang-in yang ada di Jakarta. Setelah berbicara sebentar bersama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, maka kemudian Laksamana Maeda minta diri untuk beristirahat dan mempersilahkan para pemimpin Indonesia berunding di rumahnya. Para tokoh nasional berkumpul di rumah Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Kemudian di ruang makan rumah Maeda dirumuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah ini saya serahkan kepada Saudari Audi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Adelio. Jadi sebelumnya kalian udah pada tahu belum sih Tadashi Maeda itu siapa? Jadi Tadashi Maeda itu teman dekatnya Mayor Jenderal Nishimura. Terus Mayor Jenderal Nishimura itu adalah kepala pemerintah umum Jepang pada masa itu. Nah, bisa dikatakan Tadashi Maeda itu orang terkuat nomor 2 setelah Nishimura. Lalu, apa sih alasan Tadashi Maeda mengizinkan rumahnya digunakan sebagai tempat perumusan teks proklamasi? Jadi alasannya itu karena Tadashi Maeda memiliki sifat samurai Jepang, yaitu mengorbankan diri rela demi tercapainya cita-cita luhur dari rakyat Indonesia, yakni Indonesia merdeka. Ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung, Tadashi Maeda tidak dapat hadir. Tetapi Miyoshi sebagai kepercayaannya Nishimura bersama Sukarni, Sudiro, dan BM dia menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno pertama kali menuliskan kata penyataan proklamasi sebagai judul pada pukul 3 pagi. Ahmad Subarjo menyampaikan kalimat, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kemudian, Muhammad Hatta menambahkan kalimat hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Lalu, Soekarno-Hatta menambahkan tulisan Jakarta, 17 Agustus 1945, wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai penutup. Kemudian, pada pukul 4 pagi, Soekarno-Hatta meminta persetujuan dan tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia.
para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani oleh 2 orang saja, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Usulan Soekarno diterima dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Setelah semua sepakat, proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada. Tetapi karena perihal pertimbangan keamanan, akhirnya disepakati di depan rumah Soekarno. Oke, sekarang bersama saya Dimas Prasetyo. Di sini saya akan membahas tentang proklamasi dikumandangkan. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan RI semakin dekat. Setelah disepakati proklamasi yang akan dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di rumah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor BM Diyah untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Setelah pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Dilakukan yaitu oleh Latif Hendraningrat dan Suhuf. Acara diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sejak saat itu lahirlah negara kita tercinta yang disebut dengan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Halo semuanya, nama saya Fania Gianti. Saya akan membahas tentang dukungan dari berbagai lapisan. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia cepat bergema ke berbagai daerah. Rakyat yang berada di Jakarta maupun di kota-kota lain menyambutnya dengan sangat antusias. Tapi karena alat komunikasi yang sangat terbatas, informasi yang tersebar ke daerah tidak secepat yang berada di Jakarta. Antara tanggal 3 sampai 11 September 1945, para pemuda di Jakarta berhasil mengambil alih atas kekuasaan stasiun-stasiun kereta api, sistem listrik, dan stasiun pemancar radio tanpa mendapat perlawanan apapun dari pihak Jepang. Berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah menyebar melalui surat-surat kabar dan majalah Republik di berbagai daerah, terutama di Jakarta, Yogyakarta, dan Surakarta. Lalu, aktivitas kelompok sastrawan yang bernama Angkatan 45 juga mulai mengalami masa puncaknya pada zaman revolusi. Nah, makanya pada saat itu para pemuda di Jakarta banyak yang bergabung di badan-badan perjuangan. Awalnya berita proklamasi Indonesia itu mau disebarluasin lewat radio kan, tapi Jepang menantang upaya penyiaran tersebut dan malah nyuruh penyiar buat bilang kalau berita proklamasi itu adalah suatu kekeliruan. Nah, makanya pada saat itu para pemuda Indonesia membuat pemancar baru yang berada di Menteng 31. Pada tanggal 11 September 1945, seluruh jabatan radio berhasil dikuasai oleh Republik. Makanya pada tanggal 11 September itu dijadiin sebagai hari lahirnya Radio Republik Indonesia. Melihat tekad rakyat yang begitu membara dan tidak dapat dihalangi oleh siapapun, bahkan tentara Jepang sekalipun, maka pemerintah memutuskan untuk membuat sidang kabinet. Dari hasil rapat sidang kabinet, diutuslah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta beserta para menteri untuk menuju ke lapangan Ikada untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam mengucapkan selamat kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta atas berdirinya negara Republik Indonesia dan atas terpilihnya dua tokoh tersebut. Pada tanggal 19 September 1945, seseorang yang bernama Lukman dan kawan-kawannya mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato. Pada saat itu, Residen Sudirman memerintahkan mereka untuk menurunkan bendera tersebut, tapi peringatan tersebut nggak ditanggapin. Nah, makanya itu yang membuat para pemuda Surabaya merasakan kemarahan. Nah, karena para pemuda Surabaya itu marah, mereka akhirnya menyerbu Hotel Yamato. Beberapa pemuda Surabaya berhasil memanjat atap hotel dan menurunkan bendera merah putih biru, kemudian merobek bagian birunya. Kemudian bendera tersebut dikibarkan kembali dengan bendera berwarna merah putih. Terima kasih. Sama-sama.